Pada tanggal 17 Agustus 1964, bertepatan dengan pidato Hari Kemerdekaan, Presiden Soekarno menyatakan mengenai Trisakti sebagai fondasi bangsa Indonesia, yang mana semboyan Trisakti tersebut adalah berdaulat secara politik, mandiri atau berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Hanya saja secara politik kita lihat hasilnya sekarang kita tidak berdaulat, kita bergantung kepada asing maupun asing, dan secara ekonomi kita juga tidak mandiri. Kekayaan alam kita dijarah oleh asing dan oleh oligar dalam negeri, misalnya dalam contoh kasus memagari lautan. Bahkan kalau kata Ustadz Dasat Latif, Fir'aun sekalipun itu tidak pernah memagari Laut Merah. Ini oligar di Indonesia memagari laut di utara Jawa. Nah, secara kebudayaan kita juga sangat gandrung terhadap kebudayaan asing, baik itu drama Korea, fast food American, ataupun Netflix. Kita sangat gandrung terhadapnya. Dan paradoksnya atau mirisnya, pada saat pemaparan pidato Soekarno tersebut, yaitu 17 Agustus 1964, bertepatan dengan polemik kebudayaan atau prahara kebudayaan yang menjadi coreng-moreng terhadap pidato Soekarno tersebut. Apa yang terjadi pada 65? Yang terjadi adalah apa yang oleh para sejarawan sebut pertarungan antara Lekra dan Manikebu. Mari kita misalnya mengulik tentang perdebatan Lekra dan Manikebu tersebut di dalam buku yang ditulis oleh Alexander Supartono yang berjudul sama, yaitu Lekra versus Manikebu. Ini adalah pertarungan antara ideologi, yaitu kubu seniman dan kubu budayawan di era Orde Baru. Nah, sebagai ruang lingkup pembahasan kita pada diskusi kali ini, yaitu Lekra merupakan akronim dari Lembaga Kebudayaan Rakyat. Jadi ia berhaluan kiri, berafiliasi dengan PKI, yang mana ideologinya adalah realisme sosialis. Tujuan dari Lekra adalah menjadikan seni sebagai alat perjuangan kelas dan revolusi. Dan ini didukung oleh PKI, pun didukung oleh rezim Soekarno, yaitu rezim Orde Lama, rezim yang kita kenal sebagai Manipol Usdek, yaitu manifestasi politik undang-undang sosialisme dan demokrasi. Nah, sementara di sisi seberangnya ada Manikebu, yaitu manifest kebudayaan, yang mana merupakan antitesa yang menolak pandangan Lekra. Ia menyatakan bahwa kebebasan berekspresi dan menolak intervensi politik di dalam seni. Jadi ini adalah dua kutub kebudayaan yang saling berhadapan-hadapan pada tahun 1960-an, atau spesifiknya pada transisi Orde Lama menuju Orde Baru. Nah, apa yang diperdebatkan dalam Lekra versus Manikebu ini adalah pandangan tentang seni, satu, latar belakang politik, dua, dan polemik di media massa. Yang pertama, pandangan tentang seni, bahwa Lekra menganggap seni sebagai perjuangan politik, dalam hal ini yang berhaluan kiri atau PKI pada waktu itu. Sementara Manikebu atau manifest kebudayaan menganggap seni sebagai ekspresi individual yang bebas dari politik atau bebas nilai. Nah, adapun latar belakang politik perseteruan kebudayaan tersebut, karena Lekra didukung oleh PKI, Manikebu tentu dekat dengan aktivis-aktivis anti komunis. Misalnya kita mengenal ada yang disebut sebagai Gunawan Muhammad, pendiri Tempo. Ironisnya sekarang Tempo justru dekat dengan haluan sosialis. Nah, nanti kita akan bahas tokoh-tokoh kunci dari Lekra dan Manikebu tersebut. Nah, polemik di media massa kemudian yang mana seling serang melalui surat kabar dan majalah. Nah, perdebatan kemudian berakhir ketika terjadi gerakan 30 September tahun 1965 yang oleh Orde Baru kemudian menutup sejarah kelam tersebut dengan menyandingkannya dengan 1 Oktober, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Jadi 30 September adalah gerakan pemberontakan PKI, framing sejarah seperti itu, dan kemudian 1 Oktober untuk menutup kelamnya itu diperingatilah Hari Kesaktian Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Oktober. Nah, kemudian setelah Orde Baru berkuasa,
Lekra kemudian dibubarkan. Sehingga banyak seniman-seniman Lekra kemudian menjadi tahanan politik atau tapol. Let's say kita ambil contoh pionir dari Lekra yaitu Pramudia Anantatur. Bahkan buku-bukunya di zaman Orde Baru itu dilarang. Misalnya Tetralogi Buru yang sekarang sudah ada yang difilmkan. Misalnya tentang bumi manusia dan sebagainya. Itu adalah tulisan-tulisan Pramudia Anantatur ketika ia diasingkan sebagai tahanan politik di Pulau Buru. Dan setelah Lekra kemudian dibubarkan, berangsur-angsur Manikebu atau manifest kebudayaan yang digawangi misalnya Taufik Ismail. Kita mengenal ada seniman Taufik Ismail, kemudian ada Gunawan Muhammad sebagai pendiri Tempo yang kita kenal buku-bukunya yang berjudul Catatan Pinggir atau Caping, juga telah membubarkan gerakan Manikebu tersebut. Nah, apa dampak dari perdebatan Lekra dan Manikebu tersebut? Yaitu tentunya pertama adalah memperkaya khasanah seni. Ini akan memicu kreativitas dan lahirnya banyak karya seni. Itulah menariknya ketika kubu orang hebat atau kubu orang intelek berhadapan dengan intelek lainnya. Karena apa? Karena akan melahirkan pertarungan karya. Kita ambil contoh misalnya ketika Al-Ghazali sebagai filsuf muslim itu mengkritik filsafat dengan mengeluarkan buku Tahaput al-Falasifah. Dan apa yang dilakukan misalnya oleh Ibn Rushd di Andalusia yang jauh dari Timur Tengah, yaitu di Islam Eropa, yaitu Islam Spanyol, dia melakukan sebuah tantangan intelektual dengan menjawab atau melakukan kontranarasi melalui kitab atau buku pula yang berjudul Tahaput at-Tahaput atau kerancuan di atas kerancuan. Begitulah perdebatan intelektual antara Al-Ghazali dan Ibn Rushd. Begitu pula misalnya di awal-awal pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan ketika Soekarno berdebat dengan Muhammad Natsir sebagai pentolan Masyumi. Ketika Soekarno menulis buku Islam Sontoloyo, tulisan Islam Sontoloyo, Muhammad Natsir membalasnya di media. Itulah pertarungan gagasan oleh para pendiri bangsa kita. Begitupun dengan dampak perdebatan Lekra dan Manikebu, akhirnya banyak karya sastra yang lahir. Beda misalnya dalam konteks sosial media sekarang, kita berdebat lewat sosial media, lewat status, saling menyerang, saling menyinggung satu sama lain tanpa menghasilkan karya sama sekali. Kemudian kita nyinyirin, kita hate speech lawan kita, atau bahkan kita persekusi dengan hoax dan sebagainya. Dampak kedua dari perdebatan Lekra dan Manikebu adalah meningkatkan kesadaran politik sehingga masyarakat menjadi lebih aware terhadap isu politik dan ideologi. Dan adapun dampak ketiga adalah tentunya menyisakan trauma karena G30 SPKI dan pembubaran Lekra ini meninggalkan tentunya luka mendalam bagi orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan PKI atau yang berhaluan kiri. Inilah yang kemudian mendasari banyak tulisan-tulisan atau banyak novel-novel yang berkaitan dengan eksil-eksil 1965, termasuk tulisan-tulisan dari Lela Chuduri yang telah dipaparkan oleh Bro Adam tadi. Nah, adapun tokoh-tokoh kunci dari Lekra, yaitu Pramudia Anantatur seperti yang dipaparkan tadi yang menghasilkan mahakarya Tetralogi Buru, yaitu Bumi Manusia dan sebagainya. Kemudian ada Ripal Aipin dan ada juga Nyoto. Sementara untuk tokoh kunci dari Manikebu ada HB Yasin. Kita mengenal ada Gedung HB Yasin. Ini kritikus sastra terkemuka. Gunawan Muhammad sebagai pentolan dari Tempo atau bahkan pendiri dari Tempo, terkenal dengan karya-karya punya yang berjudul Caping atau catatan pinggir, dan ada Taufik Ismail selaku penyair yang mana kita biasa membaca puisi-puisi dari Taufik Ismail tersebut. Nah, karya-karya seni yang dilahirkan dari perdebatan tersebut, misalnya dari Lekra adalah Mereka yang Dilumpuhkan. Ini tulisan dari Pramudia. Ada Pagar Kawat Berduri dari Asrul Sani. Dan ada juga lukisan bertema perjuangan-perjuangan rakyat. Jadi ketika lukisan itu diturunkan dan sebagainya itu bukan sesuatu yang baru. Misalnya ada lukisan pagelaran seni baru-baru ini diturunkan oleh pemerintah karena menggambarkan sosok Jokowi pada lukisan tersebut. Sementara pada Manikebu ada Tirani dan Benteng, ini dari Taufik Ismail. Dan ada lukisan-lukisan pula yang saling bertarung satu sama lain melalui karya-karya buku maupun karya seni. Nah, adapun pengaruh pasca 1965 ini, satu pasti terjadi pembatasan kebebasan karena
Walaupun Orde Lama ini mendukung gerakan Lekra, tetapi dia tidak memberangus gerakan manifest kebudayaan sebagai antitesa dari Lekra. Sebaliknya, ketika Orde Baru berkuasa, yaitu rezim represif developmentalisme Soeharto, ia membubarkan Lekra dan membatasi kebebasan. Nah, sehingga tidak ada lagi kebebasan berekspresi. Hal ini pada gilirannya akan menyisakan trauma bagi para seniman. Misalnya ada yang dipenjara, misalnya kayak Pramudia Anantatur, ada yang diasingkan, bahkan ada yang dihilangkan secara paksa atau yang biasa kita kenal juga Petrus, pembunuhan misterius atau penembakan misterius. Walaupun kita harus memahami juga ada warisan-warisan positif dari pengaruh pasca 1965 ini, yaitu kita akan menjadi lebih aware atau lebih sadar akan pentingnya kebebasan berekspresi yang pada Orde Baru itu sangat ditutup atau sangat diberangus. Bahkan banyak media-media itu dibredel. Nah, sebagai kesimpulan, perdebatan atau polemik kebudayaan, prahara kebudayaan antara Lekra dan Manikebu ini merupakan bagian penting dari sejarah kita, yang mana ini berkontribusi secara signifikan bagi perkembangan seni dan budaya Indonesia hingga kini. Inilah juga misalnya yang melahirkan mahakarya kebudayaan yang berjudul Manusia Indonesia yang ditulis oleh Muchtar Lubis. Di situ ada 7 ciri manusia Indonesia yang paling kita ingat adalah manusia Indonesia itu ABS atau asal Bapak Senang. Nah, ini juga sudah kita resensi di YouTube Resensi Institut. Dan poin yang bisa kita tarik dari perdebatan tersebut adalah pelajaran untuk generasi yang akan datang atau generasi masa depan, agar kita terus mempelajari dan memahami sejarah. Sebagaimana kata Bung Karno, jas merah, jangan pernah lupakan sejarah.